HP ini kalau dibilang iPhone KW pasti banyak yang percaya. Gimana enggak, desain kameranya mirip. Nomor serinya sengaja loncat dari 15 ke 17. Dan ada embel-embel Pro Max juga. Tapi pas dilihat lebih detail, kok malah Xiaomi 17 Pro Max ini lebih buas ya? Baterai 7500 mAh, punya layar belakang, collab sama Leica, dan masih banyak lagi. Apa benar Xiaomi 17 Pro ini lebih baik dari iPhone? Yuk kita bahas. Nah, kita mulai dari boxnya dulu yang sekarang jadi panjang dan pipi. Di sini ada tulisan Xiaomi 17 Pro Max sama logo Leica. Dan kalau gue bandingin sama boxnya iPhone, cukup beda, lebih pendek dan tipis juga. Dan udah disiapin bukaannya di sini, Oke, jadi ternyata ini penyebab boxnya jadi pipi dan panjang karena sekarang dibagi dua. Di bagian bawah ada tempat buat kepala charger 100 watt sama kabel USB Type A ke Type C. Jadi udah nggak numpuk lagi kayak sebelumnya. Terus di bagian atas kayak biasa ada kotak lagi yang isinya kertas-kertas yang jarang dibaca, SIM ejector, dan dapat hard case bening, tapi ada perpaduan matte di bagian belakang. Dan pas gua goyang-goyangin ada bunyi klewer-klewer gitu nggak sih? Ternyata ini dari tombolnya ya, habis itu ada HP-nya deh. Pas dinyalain langsung disambut sama logo Xiaomi dengan HyperOS 3 berbasis Android 16. Terus gue setup dulu kayak biasa. Dan yang super menarik adalah regi sidik jarinya, gue baru lihat sih ini. Kita disuruh puter aja jempolnya dan kurang lebih 3 kali puteran udah kelar. Habis itu lanjut setup lagi dan pas kelar kelihatan ya banyak bloatware-nya. Dan cukup wajar sih untuk HP dengan China ROM gini. Yang kalau gue cek storage-nya kemakan cukup gede di sekitar 38 GB. Dan langsung diminta update software juga sekitar 600 MB. Lanjut ke ritual selanjutnya, jangan lupa install Google Play Store dulu. Oh ya, tambahan, setelah kelar update software dan diminta restart, gue baru ngeh kalau layar belakangnya ikut nyala juga loh. Tuh, nggak sabar nih pengen otak-atik si layar ini. Nanti ya. Impresi gue sama HP ini ya sama sih kayak yang kalian pikirin, mirip iPhone. Terutama kamera modulnya. Paling di Xiaomi lensa ultrawide dan flashnya ditaruh di luar ya. Karena kamera modul Xiaomi ini merangkap jadi layar juga, yang sampai dikasih screen protector juga loh. Cukup niat, tapi nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak nih. Buat detail layar di kamera modulnya kita bahas lebih lanjut nanti. Next, secara bentuk juga mirip nih, sama-sama boxy dan bongsor. Dengan ukuran yang bedanya sekitar setengah mili, Xiaomi lebih kecil. Dengan berat yang lebih enteng juga sekitar 12 gram. Cuman, walaupun sesama boxy, secara feel genggam iPhone sedikit lebih ada lengkungannya. Lebih nyaman aja gitu. Salah satu yang kelihatan itu di frame. Di iPhone agak susah buat diberdiriin, sedangkan Xiaomi lebih flat, jadi lebih gampang. Back matte finishnya juga gue suka banget, kelihatan adem dan hampir nggak kelihatan jiplakan sidik jari. Tuh, kalau semua HP dibikin gini sih impian banget dah. Apalagi framenya juga bukan yang glossy ya. Dan sebenarnya bisa dibilang mirip iPhone juga. Cuma di iPhone itu pakai desain unibody yang mana material kacanya di belakang kotak gede ini doang. Sisanya aluminium. Sedangkan Xiaomi masih sama kayak kebanyakan HP flagship lainnya yang full bermaterial kaca di bagian belakang. Untuk posisi tombolnya ada volume dan power button di kanan, terus di atas sama kiri kosong. Sedangkan di bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. HP ini juga masih kebagian AR Blaster yang ngumpet barang ultrawide. Kalau ngomongin layar juga mirip kayak iPhone, punya bezel yang tipis dan termasuk simetris nggak sih? Paling yang ngebedain ya kamera selfie iPhone yang cukup gede berbentuk kapsul, sedangkan iPhone bulat setitik aja. Paling satu lagi guys, untuk case bawaan itu dia ada satu detail yang kalian mesti tahu. Selain bunyi klewer-klewer tadi kalau digoyangin, di bagian kamera modulnya mereka bikin lebih lebar di sebelah kiri buat ngelindungin dua bulatan lensa tadi. Oke, lanjut ke spesifikasi. Coba gue bahas yang penting-penting aja nih. Yang punya ukuran layar sama kayak iPhone 17 Pro Max, 6,9 inch. Dengan perlindungan kaca yang pakai punya mereka sendiri, Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0. Yang katanya lebih kuat jatuh 30% dibanding model sebelumnya, Xiaomi 15 Pro maksudnya. Xiaomi 16 kan nggak ada. Habis itu buat layar belakangnya 2,9 inch AMOLED yang punya refresh rate 120Hz juga. Dan gue berasa kualitas layarnya juga bagus sih. Kalau kondisi gelap gini, animasinya kayak nyala dan hidup gitu. Lanjut buat chipset, bisa dibilang ini HP pertama yang pakai prosesor baru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yang detailnya gue udah sempat bahas di video ini ya. Cukup seru, karena nggak cuma bahas tentang chipset, tapi Snapdragon ada kenalin teknologi baru yang menarik juga gue bahas di sana.
Dan buat yang penasaran gimana yang benchmark HP ini, dapat di 3,37 juta ya. Yang mana kalau gue bandingin sama pendahulunya, Snapdragon 8 Elite di Vivo X200 Ultra terjadi kenaikan sekitar 15%, atau selisih skor hampir setengah juta tuh. Bang, tapi di video kemarin bisa sampai 4,3 juta. Kenapa di sini beda? Nah, beberapa alasannya. Karena HP yang dipakai tes kemarin pakai HP khusus Qualcomm atau yang dinamain QRD, yang emang fokusnya buat ngetes performance dan fitur-fitur yang berhubungan sama chipsetnya. Saat diimplementasiin ke brand bakal beda tuh hasilnya. Belum lagi RAM HP itu 24GB, sedangkan yang punya gua ini 12GB doang. Jadi ya nggak sengebut pakai HP Qualcomm tadi. Sama juga kayak channel ini yang belum bisa ngebut ke 1 juta subscriber. Jadi supaya bisa kesampaian dan collab sama gadgetin terwujud, jangan lupa sub buat yang belum, oke? Bakal berarti banget. Thank you. BTW buat yang gatel pengen komen, Di Xiaomi performance mode-nya nggak dinyalain kali bang? tenang, itu udah gue cobain juga dan hasilnya mirip ya, selisih nggak sampai 10.000 poin. Dan lanjut ini buat Geekbench yang selisihnya nggak bisa dibilang jauh juga. Sedangkan 3D Mark peningkatannya lumayan, kelihatan nggak cuma di base loop tapi lowest dan stabilisasinya beda sampai 10%. Kalau buat baterai sih juara lah ya, dan harusnya iPhone berbenah nih, karena bedanya jauh banget dengan ukuran yang mirip tadi. Xiaomi 7500 mAh, sedangkan iPhone 5000 pun nggak sampai. Belum lagi support 100 watt charging dan 50 watt wireless charging. Buat kamera punya lensa yang semuanya 50 megapiksel, pakai Leica Summilux. Buat hasilnya nanti bakal gue tes di luar ya, dan bandingin tipis-tipis juga sama iPhone. Untuk spek lainnya kalian bisa lihat langsung aja di sini lah ya. Dan kalau lihat spek lengkapnya, daripada dibilang iPhone KW, Xiaomi 17 Pro Max ini lebih cocok dibilang iPhone versi rajin gak sih? Terus Xiaomi 17 juga ada versi Pro tanpa Max yang bentuknya lebih kecil. Secara spek bedanya ada di layar utama 6,3 inch, terus layar belakangnya juga lebih kecil di 2,7 dengan perlindungan kaca pakai yang generasi pertama. Dari sisi chipset juga sama ya, paling untuk cooling sistemnya punya area nggak seluas si Pro Max, dengan baterai yang lebih kecil juga di 6300 mAh. Dan terakhir, untuk kamera hampir semua sama nih, kecuali untuk telefotonya punya aperture yang lebih baik di Pro Max. Buat sensor telenya gue nggak ada info sih, beda juga atau tetap sama. Oke, sebelum kita tahu sebuas apa kamera Xiaomi 17 Pro Max ini, mari kita main-main dulu sama layar di kamera belakangnya. Pertama, buat berinteraksi atau bangunin layarnya itu kita butuh tap 2 kali. Habis itu swipe dari atas ke bawah buat buka notif, terus kiri ke kanan buka kamera. Yang pengalaman pakainya cukup unik loh, nanti gue share di bagian kamera, oke? Kalau swipe dari kanan ke kiri atau bawah ke atas nggak terjadi apa-apa. Paling kepake buat back atau keluar aja kalau misalnya kita lagi buka kamera atau app lain. Sama satu lagi, kalau ditahan gini kita bisa ganti wallpaper. Macem-macem ya. Ada hewan-hewan lucu juga yang bisa digrepe-grepe gini. Cuma buat detailnya kita bisa langsung ubah dari setting sih. Mereka ada menu khusus yang namanya rear display, terus ke personalization. Di sini kita juga bisa upload foto dari galeri yang sering teman-teman lihat juga tuh yang pakai foto mirip iPhone. Terus bisa di-generate sama AI juga, tambahin jam, teks beserta posisi, warna, font, ukuran dan ketebalan. Untuk wallpaper hewannya juga cukup banyak ya di sini. Yang panda kayaknya lucu sih, bisa kita toel-toel gitu. Terus kalau kita balik lagi ke settingan, ada notif dari app apa aja yang bisa keluar di layar belakang. Dan ini masih terbatas ya, kebanyakan app-app khusus Cina. Yang general itu ada phone, jadi kita bisa terima telepon langsung dari layar belakang. Tapi ini gue ketemu bug sih, nggak tahu kenapa tahu-tahu udah 30 menit aja. Padahal kalau pakai layar utama, bener kok. Terus kalau kita set timer, bakal nongol di belakang. Dan sama juga buat aplikasi musik bawaan mereka ya. Ada info lagunya, pause, next, sama previous. Kalau YouTube musik gitu bisa nggak bang? Sayangnya sih belum bisa ya. Mungkin kalau emang ada versi globalnya baru disupport kali. Kalau ada. Gue punya teori sotoy sih tentang ini yang pengen di-share. Tapi setelah kelar bahas ini, oke? Terus sisa menunya ada AOD sama info aja sih tentang layar belakangnya. Sama satu lagi, dia ada fitur pin message. Jadi kita bisa tampilin gambar di layar belakang yang caranya tahan di bawah sini kayak circle to search. Terus pilih menu ketiga, nanti bakal nongol di belakang tuh. Kalau mau dibuang bisa di delete aja.
Sebenarnya ini bisa jadi teleprompter ala-ala ya, tapi kita mesti lakuin pakai cara lama, yaitu rekam videonya dari layar utama. Karena kalau kita aktifin preview di kamera layar belakang, pinnya tadi bakal hilang. Gimana guys? Menarik banget ya layar belakangnya. Kalau bisa support lebih banyak app lagi sih bakal seru. Belum lagi HP ini pakai HyperOS 3 yang detailnya kita bahas di video terpisah aja, oke? Kalau pengen gue percepat bikin videonya, bisa kasih tahu dengan like video ini. Oke, sekarang kita bahas yang paling seru, yaitu kamera. Dan mulai sekarang, Xiaomi bisa pindah lensa depan belakang saat lagi rekam videonya ya, tanpa harus stop dulu. Akhirnya nih bisa ngikutin jejak HP Samsung dan Vivo. Dan ini kalau kalian lihat di satu kalinya, dan ini ultra wide-nya tipis banget ya, nggak berasa nih, geli-geli aja. Sini 1 kali, 2 kali, 5 kali. Ini 5 kali dan ini 10 kali guys. Untuk zoomnya dia bisa mentok sampai 15 kali ya. Kalau buat kualitas foto nggak usah diraguin lagi. Yang mana gue pakai Leica Vibrant di sini yang bisa di zoom sampai 120 kali. Untuk foto objek orang juga cakep tentunya. Dan di HP ini, selfie sekarang udah nggak perlu pakai kamera depan lagi. Karena cukup balik HP-nya aja, bisa pakai kamera utama yang punya detail gambar mantep. Bokeh juga lebih berasa. Dan kalau dirasa kurang luas, bisa pindah ke ultrawide. Kalau buat videonya sama, selfie pakai lensa utama hasilnya tajam banget tuh. Cuma penurunan kualitas bakal berasa kalau pindah ke ultrawide. Lumayan hangat guys, pakai kameranya lumayan lama. Mungkin masih baru kali ya. Dan sekarang mari ngomongin pengalaman pakai kamera lewat layar belakang. Jadi kita bisa pilih lensa nih 0,7 kali, 1, 2, sampai 5. Cuman sayangnya mesti urut ya. Jadi nggak bisa mundur langsung dari 1 kali ke 0,7 tanpa lewatin 2 sama 5 kali dulu. Buat modenya ada video, foto, portrait, sama foto collage. Untuk resolusinya juga kita bisa rekam sampai 4K 120 fps dan 8K 30. Di sini juga kita bisa preview foto yang baru kita ambil. Ini ya penampakannya seperti ini guys. Terus kalau ini penampakan saat lagi vlogging. Cuman kalau diperhatiin saat lagi recording tuh nggak ada tombol buat pindah lensa ya. Kalau mau zoom atau pindah ultrawide, kita mesti pinch in atau out layarnya. Habis itu kalau kita lagi main-main layar belakang dan biar layar depannya nggak ke-touch, HP ini bakal otomatis nge-lock. Dan kalau mau dibuka tinggal slot ke samping. Nah lanjut, kalau sekilas dibandingin sama iPhone 17 Pro Max, untuk foto daylight ultrawide-nya lebih cerah dan detail di Xiaomi. Sedangkan wide dua-duanya mirip. Cuma ini kita nggak ngomongin warna ya, karena di Xiaomi itu bisa pilih karakter warna, dan di sini gue pakai Leica Vibrant. Habis itu kalau pindah ke telefoto, bisa gue bilang Xiaomi lebih tajam dan bokehnya itu loh lebih berasa. Nggak cuma background tapi foreground juga. Terus walaupun selfie-nya seuprit doang, tapi dia ada autofocus guys. Buat foto orang, iPhone terlihat lebih natural, sementara di Xiaomi lebih glowing. Dan lagi-lagi kalian bisa lihat bokeh yang dihasilkan Xiaomi lebih cakep. Kalau buat video, kayak yang gue bilang sebelumnya, cukup greget sama jarak pandang ultrawide-nya Xiaomi. Nggak berasa aja. Beda sama iPhone yang jauh lebih luas, dengan kualitas yang lebih cerah. Kalau buat wide-nya sih mirip ya, dengan telefoto yang bisa dibilang jernihan di Xiaomi. Untuk selfie, bisa gue bilang skin tone di Xiaomi agak kurang, lebih ke pucet gitu. Beda sama iPhone yang terlihat lebih natural. Dari sisi dynamic range juga lebih baik, yang bisa dilihat background di belakang cenderung putih di Xiaomi. Terus buat low light, Xiaomi punya foto yang lebih terang dengan detail yang tetap kejaga. Kalian bisa lihat nyonya dan pohon di belakang. Untuk telefotonya juga sama ya, dengan foto selfie yang terlihat lebih natural di iPhone. Habis itu, gimana dengan flare? Ternyata iPhone ada temennya nih. Xiaomi juga cukup berasa flare-nya. Tapi lebih tebal mana nih? Agak mirip kayaknya. Terakhir buat selfie lagi-lagi iPhone lebih baik. Punya skin tone yang lebih natural dan dynamic range yang lebih baik. Khususnya dalam meredam cahaya di belakang. Dan satu lagi hal kecil tapi penting. Karena lensa ultrawide posisinya di luar kamera modul. Jadi gampang kesentuh dan kotor. Kalau hasil fotonya tiba-tiba soft, jangan panik ya. Tinggal lap aja nih lensa yang di sini. HP ini punya 4 warna ya, ada hitam, putih, ungu, sama hijau. Buat storage-nya sendiri ada 3 pilihan, mulai dari 12+512 di 13,9 juta sampai 16+1 tera di 16,3 juta.
Xiaomi juga keluarin aksesoris casing berbentuk handheld gitu yang bisa bikin layar belakang kita jadi monitor main game. Kalau kita beli sama HP-nya itu mesti nambah lagi sekitar 700.000. Kalau beli case-nya doang kurang tahu sih berapa. Tapi inget ya, harga-harga yang gue sebutin barusan itu konversi langsung dari harga di Cina sana. Belum termasuk biaya ongkir dan import masuk ke Indonesia. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Pro version ini bakal launching global? Indonesia mungkin? Jujur gue agak ragu ya bakal keluar global. Karena mengingat Xiaomi 15 Pro-nya aja nggak launching global. Mau yang 15 Pro biasa, ataupun 15 Pro yang pakai chipset buatan Xiaomi sendiri, yang X-Ring itu. Ya semoga gue salah nih. Padahal kalau kita lihat antusiasnya cukup tinggi sama HP ini ya. Di Cina sana aja dalam seminggu udah kejual 1 juta unit untuk Xiaomi 17 series. Kalau yang Xiaomi 17 regular yang nggak ada layar di belakang harusnya bakal keluar global sih, dan Indonesia juga kayak di Xiaomi 15 kemarin. Tapi dari kalian sendiri gimana guys? Kalau uang bukan masalah, apakah teman-teman bakal pakai HP yang punya layar di belakang ini? Atau ya sekedar tahu aja HP ini bisa apa? Kalau dailynya ya tetap pakai HP normal. Serius penasaran gue, kasih tau di komen ya.